Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu kemarin sudah sampai ke pertemuan 6. Nah, sekarang kita coba pertemuan 7 dalam rangka persiapan SBMPTN 2021. Oke, kita langsung saja. Saat ini materi yang kita bahas adalah fungsi kuadrat. Oke. Nah, di sini kita coba membahas soal-soal ya. Di sini sudah ada kita siapkan soal tipe SBMPTN ya. Oke, kita lihat coba soal yang pertama. Kita lihat sama-sama. Katanya jika fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c memenuhi f1 sama dengan min 6, f0 sama dengan min 5, dan f-1 sama dengan min 8. Maka f5 sama dengan berapa? Oke, untuk menjawab f5 maka kita harus tahu nilai A, B, dan C ya. Oke, kita coba bahas secara bersama-sama bagaimana cara menemukan nilai A, B, dan C terlebih dahulu ya. Nah, pertama kita coba manfaatkan di sini diketahui F0 sama dengan min 5. Ya. Nah, kalau kita substitusi nilai X-nya itu sama dengan 0, maka akan diperoleh apa? X-nya 0, 0 kuadrat adalah 0, 0 dikali A adalah 0 juga. Ditambah, kita ganti setiap X-nya sama dengan 0. B dikali 0 adalah 0, kemudian ditambah dengan C. Nah, ini hasilnya sama dengan min 5. Nah, itu ya. Sehingga nanti diperoleh 0 tambah 0 tambah C itu sama dengan C ya. Berarti C-nya sama dengan min 5. Oke, selanjutnya kita coba manfaatkan yang F1 ya. Di situ F1-nya sama dengan min 6. Nah, kalau kita coba manfaatkan di sini F1-nya sama dengan min 6 ya. Berarti kalau kita substitusi nilai X-nya itu sama dengan 1, itu nanti hasilnya min 6 ya. Kita coba sama-sama. Kalau X-nya 1 kuadrat adalah 1 dikali A adalah A, ditambah dengan B dikali 1 adalah B, kemudian ditambah dengan C. Sama dengan berapa? Sama dengan min 6. Oke, berarti karena tadi C-nya itu adalah min 5, maka kalau kita substitusi ya, A ditambah B dikurang 5 ya, karena C-nya min 5 ya, sama dengan min 6 ya. Sehingga nanti A ditambah B-nya itu sama dengan berapa? Ya, min 5 pindah ke kanan menjadi positif. Berarti A ditambah B sama dengan min 1. Nah, selanjutnya di sini ada F-1. F-1-nya sama dengan berapa? Sama dengan min 8. Oke, kita coba tulis F-1-nya sama dengan min 8. Oke. Kalau kita substitusi nilai X-nya itu adalah min 1, maka akan diperoleh apa? Berarti min 1 kuadrat adalah 1 dikali A adalah A. Kemudian ditambah B dikali min 1 adalah min B. Ditambah C. Nah, ini hasilnya sama dengan berapa? Min 8. Nah, karena C-nya tadi adalah min 5, berarti kita coba masukkan C-nya adalah min 5 ya. Nah, ini sama dengan min 8. Sehingga A dikurang B-nya saja itu sama dengan berapa? Ya, min 5 pindah ke kanan menjadi positif, sehingga A kurang B-nya sama dengan min 3.
Nah, dari dua buah persamaan ini, kalau kita boleh kurangkan atau tambahkan boleh ya, terserah, kita tambahkan saja. Berarti kalau kita tambahkan, maka yang habis adalah yang B. A ditambah A adalah 2A. B ditambah min B habis 0 ya. Sama dengan min 1 ditambah min 3 adalah min 4. Ya, sehingga nanti nilai A-nya adalah min 4 dibagi 2 adalah min 2. Nah, sehingga kalau kita masukkan salah satu persamaan, kita ambil yang di bawah saja, maka nilai B-nya berapa? Nilai A-nya adalah min 2. Min 2 dikurangi B ini sama dengan min 3. Min B-nya sama dengan min 2 pindah ke kanan, jadi min 3 ditambah 2 adalah min 1. Sehingga nanti nilai B-nya adalah berapa? Ini sama-sama min atau sama-sama negatif, coret. Maka B-nya adalah 1. Nah, maka fungsi fx-nya akan sama dengan berapa jadinya? Kita coba. Fx-nya itu akan sama dengan, kita coba ganti nilai A-nya ya. Ax kuadrat, karena A-nya adalah min 2, berarti ini min 2x kuadrat, ditambah bx, karena b-nya 1, berarti ditambah 1 dikali x adalah x, ditambah c. C-nya tadi adalah berapa? Min 5. Ya, sehingga karena yang ditanyakan adalah F5, maka kita coba substitusi, x-nya adalah 5. Berarti F5 itu sama dengan min 2 dikali x-nya 5, 5 kuadrat adalah 25, ditambah x-nya 5 dikurangi 5. 5 dikurang 5 habis 0 ya, coret saja. Tinggal hasil akhirnya adalah min 2 dikali 25 adalah min 50. Oke, berarti pilihannya adalah yang C. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Jika fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c melalui titik 0,0 dan mencapai minimum. Minimum berarti terbuka ke atas nanti kurvanya ya. Terbuka ke atas itu nanti ciri-cirinya apa? Nilai A-nya itu besar dari 0 ya. A itu koefisien dari x kuadrat ya. Minimum di titik 3, min 3. Maka A ditambah B tambah C. Oke. Pertama yang perlu kita lakukan adalah tadi fungsi kuadratnya fx ya. Fx itu boleh kita buat sama dengan y, boleh juga ya. Kalau kita buat sama dengan y, berarti y sama dengan apa? Ax kuadrat ditambah dengan bx tambah c ya. Dia melalui 0,0, berarti kalau kita substitusi ya, titik 0,0, maka akan menjadi apa? Ya, kita coba. X-nya 0, Y-nya 0. Berarti Y sama dengan, Y-nya tadi adalah 0, sama dengan X-nya 0. 0 kuadrat adalah 0, 0 dikali A juga 0. Ditambah dengan B dikali 0 adalah 0, tambah C. Nah, ini ya. Maka di sini kita simpulkan bahwa nilai C-nya sama dengan 0. Ya kan? Ya, C-nya sama dengan 0. Nah, tinggal kita peroleh nilai A dan B lagi ya. Nah, kemudian di sini mencapai minimum. Minimum berarti nanti titik 3, min 3 itu merupakan titik puncaknya ya. Artinya 3 itu sebagai X puncaknya ya. Min 3 itu sebagai Y puncaknya. Nah, kita lihat di sini X puncaknya adalah 3, ya kan? Nah, X puncak itu rumusnya apa? Rumusnya itu adalah min B per 2A ya. Ini min ya. Nah, maka kalau kita
substitusi ya. Tadi X puncaknya adalah 3 sama dengan apa? 3 sama dengan min B. B-nya ya tetap B ya. Fungsinya ini ya. B-nya tetap B per 2A ya. A-nya tetap A, berarti 2A. Nah, kalau kita kali silang, maka akan menjadi apa? 3 dikali 2A adalah 6A. Berarti 6A sama dengan min B. Atau B-nya saja sama dengan berapa? Ya, B-nya saja sama dengan min 6. Nah, ini yang pertama. Selanjutnya, karena dia mencapai minimum di titik 3,-3, itu artinya fungsi kuadrat itu melalui titik 3,-3. Nah, kita coba substitusi titik 3,-3 itu ke fungsi kuadratnya ya. Oke, kita coba sama-sama. Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C ya. Tadi C-nya adalah 0. Berarti Y sama dengan Y-nya adalah min 3. Min 3 sama dengan AX kuadrat. X-nya adalah 3. 3 kuadrat adalah 9. 9 dikali A adalah 9A. Ditambah X-nya adalah 3. B dikali 3 adalah 3B. Kemudian tambah C. C-nya adalah 0. Nah, berarti nggak usah kita tulis lagi ya. Nah, sehingga nanti di sini dapat kita sederhanakan saja. Kita coba bagi sama-sama dengan 3 ya. Karena semuanya bisa kita bagi sama-sama dengan 3 biar lebih sederhana. Nah, kita coba 9A dibagi 3 adalah 3A. Tambah 3B dibagi 3 adalah B. Ini sama dengan berapa? Min 3 dibagi 3 adalah min 1. Nah, dari yang kedua tadi kita peroleh apa? B sama dengan min 6A. Nah, kalau misalkan kita substitusi, B-nya itu adalah min 6A, berarti 3A tambah B. B-nya itu adalah min 6A, berarti dikurangi 6A. Ini sama dengan min 1. 3A dikurang 6A adalah min 3A. Ini sama dengan min 1. Negatif sama negatif, maka menjadi positif. Sehingga nilai A-nya adalah berapa? 1/3. Sehingga kalau kita masukkan A-nya ke sini, maka akan diperoleh nilai B-nya berapa? B-nya adalah, ada yang tahu? Sini saja. B-nya sama dengan min 6A. Min 6 dikali A-nya 1/3. Berarti min 6 dibagi 3 adalah min 2. Min 2 dikali 1 adalah min 2. Ya, sehingga yang ditanyakan adalah apa? A ditambah B ditambah C. Ya, A ditambah B ditambah C sama dengan berapa jadinya? Kita coba tulis. A tambah B tambah C itu sama dengan A-nya sama dengan berapa tadi? 1/3. Ditambah B-nya adalah berapa? Min 2. Ditambah C-nya berapa? C-nya adalah 0 ya. Oke, berarti berapa ini? 1/3 ditambah positif dikali negatif, negatif 2 itu sama juga dengan 6/3 ya. Kalau kita buat penyebutnya adalah 3. 1 dikurang 6 adalah min 5/3. Atau kalau kita buat dalam bentuk pecahan, maka hasilnya adalah min 1 2/3. Oke, berarti pilihannya adalah yang B. Oke, kita coba lanjut soal berikutnya. Parabola Y sama dengan AX kuadrat dikurangi A ditambah 2X ditambah 9/4 memotong sumbu X di suatu titik berbeda, X1,0 dan X2,0. Jika X1 ditambah X2 dan X1 dikali X2 masing-masing merupakan suku pertama dan rasio suatu deret geometri,
dan jumlah suku pertama dan rasio tersebut adalah 45/4A ya. Maka ekstrim parabola tersebut berupa maksimum atau minimum ya di titik X sama dengan berapa. Oke. Nah, untuk menjawab soal ini maka kita coba tentukan dulu ya nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa ya. Di sini nilai A-nya adalah ya tetap A, ya kan? Nilai B-nya adalah berapa? Ini ya. B-nya itu adalah min dari A ditambah 2, kan gitu ya. Dan ini sebagai C-nya kan. Nah, gitu. Maka X1 ditambah X2 itu sama dengan berapa? Nah, rumusnya adalah apa? Ada yang tahu? X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Oke. Min B per A nya berapa? Berarti min dari B, min dari min berarti jadi positif. Maka akan menjadi A ditambah 2 per A. A nya berapa? A nya tetap A. Nah ya. Nah ini adalah X1 ditambah X2. Nah kalau X1 dikali X2 itu sama dengan apa? Kita coba tulis di sini ya. X1 dikali X2 itu rumusnya adalah C per A. Di sini C-nya apa? C-nya adalah 9/4. Berarti 9/4 dibagi dengan A. Tadi A-nya berapa? A-nya tetap A. Oke. Maka ini kalau kita bagi A, ini kan A per 1 ya. Nah, kita balik saja jadi perkalian. Kalau dikali berarti jadi 1 per A. Maka akan menjadi apa? 9/4A. Nah, kemudian ini tadi merupakan X1 ditambah X2 itu adalah suku pertama, berarti ini adalah A-nya, dan ini adalah apa? Rasionya ya. Nah, kemudian ini pada barisan geometri. Dan jumlah suku pertama dan rasio tersebut adalah 45/4A. Oke, berarti kalau kita tulis ya, suku pertama yaitu A ya, atau boleh kita tulis menjadi U juga boleh biar tidak bingung ya, atau A juga boleh. A ditambah rasio itu sama dengan apa? 45/4A ya. Ingat A di sini ini sebagai U1 ya. Ini sebagai U1 atau ini sebagai U1 ya. Nah, kita lihat U1-nya berapa? Ya, U1-nya adalah A ditambah 2 per A. A ditambah 2 per A. Ini ditambah rasio. Rasionya adalah berapa? 9/4A. Ini sama dengan 45/4A. Oke. Nah, supaya lebih enak, maka kita coba kalikan saja penyebutnya semua suku itu dengan 4A ya. Kenapa? Karena 4A itu merupakan KPK ya, dari A, 4A dan 4A ya. Oke, berarti A ditambah 2 per A dikali 4A berarti A nya coret ya. Jadi 4 dikali A ditambah 2 kan gitu ya. Ditambah 9/4A dikali 4A berarti 4A yang coret tinggal 9 sama dengan 4A di per 4A 45/4A dikali 4A itu 4A nya dicoret tinggal 45 kan gitu ya. Nah, sehingga kalau kita kalikan satu-satu ini 4A ditambah dengan 4 dikali 2 adalah 8 ya, sama dengan berapa ini? 9 pindah ke kanan jadi negatif
45 kurang 9 itu sama dengan 36. Sehingga 4A nya saja sama dengan 36 dikurangi dengan 8 adalah 28. Maka nilai A nya adalah 28 dibagi 4 adalah 7. Nah, kalau A nya adalah 7, maka fungsi Y nya itu adalah apa? Akan menjadi Y sama dengan tadi AX kuadrat ya, karena A nya 7 berarti 7X kuadrat dikurangi dengan A 7 ditambah 2 adalah 9, berarti 9X ditambah dengan 9/4. Nah, karena nilai A nya yang di sini ya, A nya yang di sini atau A nya itu adalah besar dari 0 ya, positif, artinya dia besar dari 0 ini, maka ini artinya kurvanya itu adalah terbuka ke atas ya, terbuka ke atas. Terbuka ke atas itu menandakan dia mempunyai nilai minimum ya. Nah, berarti minimum. Minimum ya, itu menandakan nilai ekstrimnya itu adalah minimum. Kalau dia terbuka ke bawah berarti nilai ekstrimnya maksimum. Nah, kita lihat kalau misalkan dia minimum, maka minimumnya di titik apa? X sama dengan berapa? Oke, berarti di titik X sama dengan, kita cari X nya, berarti ini X nya adalah X puncak ya. X puncak, nah itu sama dengan berapa? Ada yang tahu? Nah, kita lihat sama-sama. X puncak itu rumusnya adalah min B per 2A ya. Berarti di sini apa? Min dari min 9 itu adalah 9 per 2A, 2 kali 7 adalah 14. Nah, sehingga jawabannya adalah minimum di X sama dengan 9/14. Ya, berarti jawabannya adalah yang E ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Katanya apa? Absis titik balik minimum grafik fungsi Y sama dengan KX kuadrat ditambah 3K kurang 2X dikurang 8 dengan K nya tidak boleh sama dengan 0 adalah K. Nah, absis titik baliknya berarti X puncaknya itu adalah K ya. Ordinat titik balik tersebut berarti Y puncaknya berapa? Oke. Nah, di sini dari fungsinya itu diperoleh nilai A nya itu berapa? A nya itu adalah K ya. Dan B nya itu adalah apa? Ini 3K dikurangi 2, kemudian C nya itu adalah min 8 ya. Oke. Nah, karena X puncaknya itu adalah K ya, maka kita coba tulis di sini X puncak itu kan sama dengan K ya, diketahui ya. Nah, dengan rumus X puncak itu min B per A, maka kita ganti saja X puncak itu adalah min B per 2A ya, sorry. Nah, ini sama dengan K. Kita lihat min dari B, B nya apa? B nya adalah 3K per dikurang 2 ya. Berarti min dari 3K kurang 2 per 2A.
per 2A, berarti 2 dikali K ya, karena A nya adalah K. Ini sama dengan K. Oke, nah kita lihat ini kalau kita kali silang ya akan menjadi apa? Ini minnya kita masukkan berarti menjadi min K. Ini min ketemu min jadi plus 2 sama dengan 2K dikali K adalah 2K kuadrat. Maka ini kalau kita pindahkan ke kanan semua akan menjadi 2K kuadrat ditambah dengan 3K dikurangi dengan 2 sama dengan 0. Oke, kita coba faktorkan ya. 2K kuadrat pastilah perkalian antara 2K dikali K ya. Ini sama dengan 0 ya. Oke, ini min 2 itu min 2 dikali 1 atau 2 dikali min 1 ya. Nah, di sini yang tepatnya itu adalah ini min satunya di sini dikali 2. Nah, karena ini kalau dikalikan hasilnya sama seperti yang di atas ya. Nah, maka supaya perkaliannya itu sama dengan 0, maka salah satunya harus 0. Berarti boleh 2K dikurang 1 yang sama dengan 0 atau K ditambah 2 yang sama dengan 0. Nah, baik. Kalau 2K kurang 1 yang sama dengan 0, maka nilai K-nya adalah 1 per 2. Kalau K ditambah 2 sama dengan 0, maka nilai K-nya adalah min 2. Nah, karena titik baliknya itu minimum, minimum itu artinya terbuka ke atas ya. Nah, ini terbuka ke atas. Jadi karena dia mempunyai minimum. Kalau terbuka ke atas, maka syaratnya apa? A-nya harus besar dari 0. Tadi A-nya itu adalah apa? A-nya itu adalah K. Nah, berarti K-nya itu harus yang besar dari 0 atau yang positif. Maka yang memenuhi itu adalah K sama dengan 1 per 2 ya. Sehingga fungsi kuadratnya itu akan menjadi apa? Ya, akan menjadi Y sama dengan KX kuadrat, karena K-nya adalah 1 per 2, berarti 1 per 2 X kuadrat ditambah dengan 3K dikurang 2, 3 dikali 1 per 2 adalah 3 per 2 ya. Berarti 3 per 2 dikurangi 2, itu adalah min 1 per 2 ya. Atau langsung saja min 1 per 2. X dikurangi dengan 8 gitu ya. Nah, ordinat. Nah, ordinatnya berapa? Ordinatnya berarti karena X puncaknya itu tadi absisnya itu kan absis titik balik itu K ya. Berarti K-nya itu adalah X puncak. Nah, sehingga nanti 1 per 2 itu merupakan X puncaknya. Nah, kalau X puncaknya itu adalah 1 per 2, maka kalau 1 per 2 disubstitusi ke fungsi kuadratnya, itu akan menghasilkan Y puncak. Nah, atau nilai ordinatnya. Nah, berarti ordinatnya itu atau Y puncak itu sama dengan apa? X sama dengan 1 per 2, berarti 1 per 2 dikali dengan 1 per 2 kuadrat itu adalah 1 per 4 dikurangi 1 per 2 dikali dengan X-nya adalah 1 per 2. Nah, dikurangi dengan 8 ya. Maka ini akan menjadi apa? Akan menjadi 1 per 8 dikurangi ini 1 per 4 ya. 1 per 4 kalau kita buat penyebutnya 8, maka akan sama juga dengan 2 per 8. Dikurangi 8 kalau penyebutnya 8 itu sama juga dengan 64 per 8 ya. Maka ini akan sama dengan apa? 1 dikurang 2 adalah min 1.
Min 1 dikurang 64 adalah min 65. Berarti per 8. Maka kalau kita ubah dalam bentuk pecahan campuran, maka itu sama juga dengan min 8 1 per 8. Sehingga jawabannya itu adalah, ordinatnya adalah min 8 1 per 8. Ada pilihannya? Ya, ternyata pilihannya adalah yang D ya. Baik, kita sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik yang ingin mengikuti ujian SPMB, ujian UTBK SBMPTN 2021 ini ataupun di tahun berikutnya ya. Terima kasih dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.